Jadi ini kawan-kawan hutan belantara daerah Lembang. Ini keadaan mendung. Tuh, kelihatan ya, ini ada awan gelap tuh. Jadi ini mendung banget sekarang. Nah, ini kawan. Kang Pras, gimana Kang? Ini kita mau mendirikan tenda, tapi Tenda sebelum dulu itu ya. harus diresmikan dulu. Resmikan dulu. ya. Apa itu Kang? Wah, sebuah ya. Ya, sebuah lah inilah, resmikan dulu. Resmikan dulu. Sah. 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 Mari. Mari ngeleut. Sah kawan. Masih di obrolan dalam tenda bersama dengan saya Ferry dan Kang Pras. Ya, saya sendiri kawan. Betul. Selamat malam nih, Selamat malam Kang Pras. menjelang pagi ini ya. Udah Hampir menjelang pagi ya. 1:30 ini. Tengah satu, weh, 1:30 malam. pas Setengah kerasanya pagi dingin-dingin ya, ini. pagi. Dan lanjut yang kemarin kita bahas kan, Iya. banyak pendaki di gunung yang hilang. Pendaki ini tuh ada yang dalam keadaan selamat, ada yang dalam keadaan mohon maaf tidak bernyawa ya, Oh, kalau iya. sudah tewas gitu. Ya. Memang itu tragis kan ya, mau yang selamat mau yang enggak ya, sebisa mungkin jangan ada lagi korban jiwa Kang ya. Sebetulnya itu. Jadi udah banyak berita yang malang melintang membahas tentang pendaki yang hilang. Dan gini Kang, di balik cerita pendaki yang hilang itu selalu ada, pada akhirnya gimana ya, kayak ada semacam cerita Oh, cerita. cerita-cerita yang mungkin dibangun oleh entah pendaki lain, entah media Kang ya, media cetak atau media massa atau media internet sekarang kan Ya. sangat santer sekali gitu karena mudah untuk menjangkau audiens. Dan ada juga cerita selain dua itu yang diceritakan atau disampaikan oleh pendaki yang bersangkutan Ya. yang kebetulan dia selamat. Ya. Jadi gimana Kang? Dan kebanyakan, maaf nggak kebanyakan, cuman ada beberapa cerita tentang pendaki yang hilang di mana si pendakinya mengalami langsung dan itu berhubungan dengan makhluk halus Kang. Jadi menurut Kang Pras gimana Ya, tentang makhluk halus ya. hal tersebut? Dan itu nggak satu dua Kang ya? Ya. Itu amat sangat banyak gitu. Ya, banyak. Iya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, Iya. nggak usah sampai ke tinggi sampai gunung juga sih. Kalau ke hutan juga banyak yang seperti itu ceritanya ya. Iya. Ya mungkin dia nggak pegang kompas. Satu, Iya. kita apakah pegang kompas apa tidak. Terus mengikuti anjuran yang dari bawah ini, yang penjaga hutan atau gunungnya harus seperti apa. Iya. Terus apa yang harus dibawa dia tidak melakukan gitu kan. Sebetulnya itu bisa dicegah. Iya. Seperti itu. Jadi yang pasti si daki hilang ini ada hubungannya dengan kelalaian juga Kelalaian juga. pendakinya ya. Itu yang Pendakinya pertama ya. juga, ya. Betul. Terus hilang dari teman karena rasa egonya. Ah, saya tahu nih saya bisa motong kompas, Iya. bisa motong jalan karena begini begitu gitu kan. Iya. Bisa seperti itu. Jadi sendiri ya, Sendiri. berjalan gitu. sendiri. Ada yang banyakan tapi egonya terlalu besar, terus nggak percaya sama teman, ini harus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, itu salah. Iya. Gitu. Bagusnya itu jangan terlalu ego kita. Jadi kebersamaan di situ. Ya, jadi harus kompak ya. Ya harus kompak. Solusinya dari yang tadi itu ya harus kompak ya. Ya harus kompak. Poin pertama tadi. Ya, dan itu kalau misalnya yang tersesat sampai lewati sampai ke dimensi lain itu, Iya, itu kan banyak ceritanya Ya. seperti itu Kang, dia mengaku bahwasanya dia masuk ke dimensi lain ya, gitu. sampai ada ke kampung sebelah. Gitu Nah, kan. ya ada pasar malam mendadak Pasar di tengah malam, hutan. ya, gitu. Ya, itu juga ya mungkin karena saya belum pernah ya. Cuman yang saya pernah itu paling karena kalau kelaparan kita ngebayanginnya kan yang tidak ya. Ya, dehidrasi kan Dehidrasi, ya, sama kelaparan. kelaparan atau apapun gitu kan. Karena kelelahan kita lalai, itu perasaan meskipun itu air atau rumput, udah rumput basah, perasaan enak aja karena rasa lelah. Iya, betul. Kita nggak tahu, nggak taunya kita di sini. Padahal tadi malam
Kita Iya. perasaan udah ada di kampung, padahal kan itu karena ada rasa lelah, udah capek, sekarang konsentrasi pun kurang Konsentrasi kurang ya. Iya. Iya, betul. dan rasa capek banget gitu kan. Iya. Dan itu orang tidak membayangkan ke sana. Makanya kalau udah rasa lelah, seharusnya teman-teman itu tuh harusnya berhenti. Iya. Jangan memaksakan karena ego, gengsi, karena aduh takut ditinggal. Lebih baik istirahat aja dulu, Iya. cari amannya. Iya. Jadi jangan sampai ada kejadian yang aneh-aneh. Sebetulnya itu bisa dicegah. Iya. Nanti kan bayangannya, kemarin pas sudah sadar dia, ternyata sudah pagi. Padahal saya kemarin ke kampung gini. Ternyata tidak. Halusinasi ya. Iya, halusinasi. Mungkin pingsan bermimpi mungkin Ya, juga ya. Ada yang ya. bilang beberapa peneliti. Jadi teman-teman ada juga beberapa peneliti yang mungkin dia kayak meneliti ya. Ya. Bukan meneliti, kayak nggak mungkin memberikan statement. Itu dimungkinkan dari penyebab kalau nggak si pendaki itu halusinasi, fata morgana gunung Kang ya. Iya. Kalau dia naik gunung, atau mungkin dia pingsan tapi dia nggak sadar Nggak dia sadar, pingsan sampai iya. diselamatkan oleh tim SAR gitu Iya. kan. Ketika dia bercerita, saya lihat kayak pasar malam dan Iya. melihat ada kampung Iya. yang ini begitu, orang-orang yang seperti Iya. apalah yang makhluk halus. Iya, karena dia udah Pingsan bisa Iya. jadi Kang ya. Dia Iya. bermimpi Dia sebetulnya. bermimpi karena lelah itu. Saking lelahnya, betul. Saking lelahnya. Makanya perlu istirahat. Iya, betul. Sebelum. Tapi ada emang katanya sampai keluarnya jauh gitu kan. Iya. Sampai di misalnya di gunung A, ternyata dia keluarnya di gunung J gitu. Iya. Berarti kan beberapa gunung gitu kan, banyak Iya. sekali. Nah, itu emang di luar nalar. Ada kalau- yang masih belum bisa kita jelaskan Iya. juga ya berapa hal. Iya, karena kalau saya pribadi sih belum pernah, karena saya itu normal-normal aja Iya. orangnya gitu. Atau bisa jadi juga mungkin pendaki yang ngarang ya. Jadi teman-teman kita nggak nutup kemungkinan Kang ya. ya, Banyak juga pendaki yang mungkin dia bilang menyaksikan apa, melihat makhluk apa, atau tadi misalkan dari A Ya. ke Z. Bisa jadi pendaki tersebut itu ya bercerita ya, Bercerita. yang belum tentu bener ya. ya, Hanya untuk biar seru aja ya, gitu kan. kecuali bisa dibuktikan dan balik lagi ada saksi. Ada saksi. Ya. Harusnya tuh kalau misalnya ini ya buktikan gitu loh. Iya. Kalau bener ada, buktikan gitu. Iya. Dengan koordinat yang sama kita harus dibuktikan Iya, kalau memang gitu. betul. Kalau itu memang ada gitu. Ya, jadi kemungkinannya mungkin tadi pertama ya, teman-teman, jadi bisa jadi dia fata morgana gunung Ya. atau pingsan ya, Ya, yang dia tidak sadari karena dia kelelahan terus dehidrasi. Yang keduanya mungkin ada kayak cerita, sebutnya urban legend ya. Ya. Kita nggak menyebut itu bohong atau enggak lah, anggap Ya. urban legend pendaki aja ya, gitu ya, ya, yang dari mulut ke mulut gitu kan. Ya. Kita entah tahu, nggak pernah tahu bener enggaknya, ya. karena teman-teman saya juga selain Kaplas juga emang suka naik gunung, dan sejauh ini baik-baik aja kan Ya, ya. baik-baik aja. Kayak ini teman-teman kita lagi di dalam tenda nih. Sekarang kita tuh lagi di dalam tenda. Di luar itu gelap banget. Kita di tengah hutan di sini. Bukan hutan, ini di lereng gunung ya. Lereng. Lereng gunung. Dan sepi banget di sini. Ya. Jadi Kang Pras, dari semua ini kalau misalkan ada berita tentang pendaki hilang terus dia bertemu dengan makhluk halus, itu sebetulnya dua hal yang harus dipisahkan dulu Ya, Kang ya. harus dipisahkan. Pertama kita harus tahu dulu kenapa dia bisa tersasar ya. Iya. Yang pasti kenapa hilang, karena nyasar kan. Iya, karena nyasar. Nggak sesuai pada jalur yang semestinya Iya, gitu kan. Tidak ketahuan juga. Ada mungkin ada karena ego, ada Iya. juga yang karena dia nyasar karena tadi mungkin dehidrasi terus dia Dehidrasi. nyangka jalan padahal bukan. Padahal gitu. bukan. Iya, betul. Karena jalan ada 3 nih. Mm-mm. Karena saking lelahnya. Karena kalau lupa kan, ini jalan mana ya gitu kan. Iya, Ini kemana nih, ke kiri atau ke kanan. saking lelahnya gitu. Saking lelahnya, padahal jalan lurus. Lurus, sebelah kirinya jurang Iya. ternyata kan. Iya, Ternyata betul. ini salah gitu kan. Iya. Itu udah udah lepas kontrol gitu Iya. kan. Jadi harus fokus Kang ya. Ya harus fokus. Jadi Naik kalau gunung misalkan lelah, lebih baik berhenti. Kita jangan mengejar puncak Iya. gitu. Berhenti aja Ya dulu. berhenti aja dulu. Ke gunung itu bukan mengejar puncak. Puncak itu kan setingginya setinggi mata kaki. Betul. Karena bisa didaki ya. Iya, bisa didaki sebetulnya gitu. Bukan daki di Iya. leher ya. Tapi daki di gunung Di gitu. gunung. Iya, di gunung. Misalnya kalau misalnya harus kata si tim dari yang penjaga gunungnya, jangan dilanjut ke Jangan sini naik. berbahaya, Nah. jangan naik karena ada bahaya, Iya. ada asap beracun gitu Iya. kan. Kita jangan naik. Jangan naik gitu kan. Tapi karena wah pingin nih diupload atau gimana gitu kan, wah karena di Instagram nih bakal viral atau Storyboard gimana, gitu. storyboard gitu, atau, segala macam, Iya. itu salah.
Itu salah besar, Bos. Betul. Bukan gitu cara cerdas Bukan. untuk bergaya ya. Bukan bergaya. Ada banyak hal lain yang bergaya, jangan di gunung lah gitu Jangan ya. di gunung. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Terus kita ngejar gitu, kita nggak tahu trek atau kayak gimana medannya kayak seperti apa. Maksain juga jangan Ya, bahaya. jangan terlalu memaksa. Di gunung itu nggak usah takut kalau kita benar hati-hati mengikuti panduan prosedurnya dan lihat cuaca juga. Iya, cuaca dan juga. ini Kang Pras ternyata emang betul juga ya, dari emang nggak semua, cuman mungkin hampir separuhnya kasus pendaki hilang atau pendaki yang bahkan tewas ya, setengah lebihnya itu kebanyakan yang dia nggak izin. Ya, nggak izin dan memaksakan. Betul, itu ada hal yang kadang kita mungkin lupakan, ternyata nggak izin gitu. Ya. Ada juga sih beberapa, sedikit lah, nggak begitu banyak yang emang dia hilang atau dia sampai tewas gitu ya, karena faktor cuaca dan kecelakaan ya, jatuh dan lain-lain. Itu emang ada juga, cuman kebanyakan yang saya baca 3-4 tahun terakhir itu yang hilang tuh pasti yang dia melanggar aturan. Nggak ini ke pos dulu, nggak lapor ke pos dulu, atau dia ambil jalur tikus kan ya. Jadi pada akhirnya si pos juga nggak tahu ada yang naik, jadi pos nggak tahu dia tuh naik gitu, si kelompok ini atau si grup tuh naik kan Kang ya. Pas hilang, toto ada kabar gitu kan, ini ada pendaki hilang, katanya ke Gunung Gede gitu. Nggak ada gitu kan. Nah, daftar nggak ada, mungkin orang tuanya nyari gitu ya. Betul, atau ke Gunung Ciremai mana gitu ya, dia belum, iya betul, akhirnya dicari kan di situ kan. Gitu kan. Itu 50% lebih Kang ya. Ya, banyak kasusnya itu. Karena dia nggak izin ke pos dulu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, pesannya sebelum mendaki kalau mau aman harus izin pos dulu ya. Izin pos dulu. Jadi kalau 2-3 hari lebih mungkin teman-teman belum turun, atau misalkan ini ya si tim posnya atau si tim SAR gunungnya ya, kayak nggak kuncian gunungnya bisa nyari kan ya, bisa ngebantu untuk nyari kalau mungkin kita ada kesulitan atau mungkin nyasar gitu, bisa dibantu dicari kalau kita terdaftar kan. Jadi intinya kita harus sesuai dengan prosedur kan ya. Dan kita pun kalau misalnya melanggar, meskipun kita selamat, kita nggak diizinkan naik lagi. Iya, betul. Blacklist ya. Iya, di blacklist. Tapi kalau misalkan kita izin gitu kan, mau berkali-kali pun bebas gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi pesannya buat teman-teman pendaki atau teman-teman yang baru mau mendaki ya, harus izin dulu ya, biar selamat, biar pulang dengan selamat. Jadi semuanya keadaan kenyang ya, jangan ada salah satu dia lapar terus halusinasi, akhirnya ke steam ya. Ke steam, jadi karena semuanya jadi imbas, dan itulah mungkin salah satu faktor kenapa pendaki bisa hilang. Terus salah satunya itu. Apalagi lihat pohon, itu ada cewek bayangan, ternyata pohon melambai-lambai, ternyata itu hanya pohon kena angin, bilangnya itu ada cewek melambai-lambai. Iya, betul. Karena mungkin dia haus ya, kurang air. Iya, padahal cewek melambai-lambai mah di mall gitu kan. Wah, melambai-lambai kenalan gitu kan. Sebetulnya itu hanya di mall gitu kan. Tapi kalau di gunung ya nggak mungkin lah. Iya, cewek apa di gunung? Di gunung di atas lagi gitu kan nggak masuk akal. Nggak ada gitu kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi intinya Kang, sangkut pautnya itu nggak ada hubungannya antara pendaki hilang dengan makhluk halus. Nggak ada ya sebetulnya. Kita sering menyalahkan ke situ ya. Padahal belum tentu penyebabnya itu juga kan. Jadi sejauh ini tuh kita naik gunung Kang ya, Kang Pras. Sebelum saya naik gunung pun, maksudnya Kang Pras sebelum saya aktif naik gunung, Kang Pras ini udah lama sering naik gunung. Jadi intinya sejauh ini selama kita positif Kang ya, sesuai prosedur, kita mengutamakan safety, pasti pulang selamat ya. Sampai ini masih di hari ini kita masih bisa syuting Kang ya. Tandanya kita mengutamakan hal tersebut. Gitu. Dan kita tuh harus menghargai alam. Oke, baik. Terima kasih Kang Pras atas penjelasannya. Semoga video ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang baru mau mendaki atau yang sudah sering mendaki juga. Jadi jangan sampai hilang ya Kang ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai teledor, hati-hati aja, jangan. Puncaknya tuh bukan di gunung tapi di rumah lagi ya. Kita pulang ke rumah lagi itu puncaknya. Dengan selamat itu baru sampai puncak. Itu sampai puncak. Betul. Terima kasih Kang Pras untuk waktunya. Ketemu lagi di Pemburu Huntu.